Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali literatur sejarah yang bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baik semasa beliau belum Islam maupun setelah beliau masuk Islam, baik sebelum beliau jadi khalifah maupun setelah beliau menjadi khalifah. Tidak mungkin kita bahas semuanya di sini karena keterbatasan waktu, maka kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, Umar semasa sebelum masuk Islam. Ada cerita yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin hari ini bahwa Umar itu semasa jahiliyah pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Banyak yang kemudian berpendapat bahwa kisah ini tidak benar gitu. Memang di masa jahiliyah tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup atau membunuh anak perempuan karena mereka anggap itu sebuah aib, itu memang terjadi gitu. Tapi Umar salah satu pelakunya itu tidak benar gitu. Dan peristiwa penguburan anak perempuan hidup-hidup di Makkah itu ada tapi tidak banyak gitu. Tidak menjadi tradisi gitu ya. Artinya tradisi ini banyak dianut oleh kaum yang bukan Arab gitu. Artinya tradisi mengubur anak perempuan itu ada di banyak peradaban gitu. Tidak hanya di Arab gitu. Pada masa itu gitu. Itu tentang Umar sebelum masuk Islam. Secara pribadi beliau ini memang orang yang luar biasa ya. Karakternya itu tegas itu. Di Umar ini sosok yang jarang bergurau gitu ya. Apalagi ketika beliau jadi khalifah gitu. Orangnya sangat serius, sangat konsisten, dan disegani oleh banyak orang gitu. Diseganinya Umar oleh banyak orang bukan saja karena secara fisik beliau itu memang kuat ya. Beliau itu tidak pernah kalah dalam adu gulat di Makkah pada waktu itu. Tapi karena beliau itu sebelum masuk Islam pun karakternya terlihat itu. Karakternya yang tegas gitu. Nah, sekarang kita bahas Umar setelah masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, sifat tegas dan kerasnya itu tidak hilang gitu. Tapi beliau salurkan untuk membela Rasulullah Muhammad SAW dan membela Islam gitu. Ketika peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, semua orang yang hijrah itu sembunyi-sembunyi gitu, termasuk Rasulullah. Namun Umar tidak melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Beliau terang-terangan terbuka, bahkan sempat mengumumkan kepada penduduk Makkah waktu itu, siapa yang ingin anaknya kehilangan bapak atau yatim atau istrinya menjadi janda, maka temui aku, kata beliau itu. Dan akhirnya orang tidak mau, orang tidak berani melarang beliau untuk hijrah. Sampailah beliau ke kota Madinah gitu. Nah, ini Umar ya ketika sudah masuk Islam itu. Umar sebelum menjadi khalifah. Sosok Umar sebelum menjadi khalifah sudah terlihat kepemimpinan beliau itu. Banyak sekali ide-ide beliau yang dipakai oleh Rasulullah. Bahkan
dalam salah satu kesempatan ketika terjadi peperangan, maka kaum muslimin menawan beberapa orang kafir musyrik Makkah. Kata Umar, orang yang ditawari lebih baik dibunuh aja gitu. Kata Rasulullah, tidak usah dibunuh, biarkan saja dia hidup gitu. Nah setelah itu Allah SWT membenarkan keputusan Umar gitu. Jadi Umar ini samping dia tegas, dia juga cerdas gitu. Dan beliau ini sangat kritis orangnya gitu. Ya. Tapi kritis bukan dalam artian mempertanyakan ya segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah. Umar menjadi khalifah cukup lama, 10 tahun lebih kurang itu. Dan pencapaian yang beliau lakukan sangat luar biasa. Boleh dibilang generasi Rasulullah dan sahabat, puncak kejayaannya itu di Umar gitu, di masa Umar. Buktinya adalah Baitul Maqdis berhasil jatuh ke tangan umat Islam gitu. Setelah ratusan tahun di bawah pemerintahan Romawi, Bizantium gitu. Itulah Umar. Dan kisah yang paling spektakuler ketika Baitul Maqdis berhasil direbut oleh kaum muslimin adalah ketika beliau naik onta dari Madinah ke Yerusalem gitu, atau ke Baitul Maqdis Palestina gitu. Beliau naik onta berdua dengan pembantunya. Kadang-kadang beliau di atas onta, kadang-kadang pembantunya di atas onta. Ketika beliau memasuki gerbang Baitul Maqdis, kebetulan jatah pembantunya yang di onta gitu. Beliau jalan menuntun ontanya itu. Sehingga ketika berhadapan dengan penguasa Baitul Maqdis waktu itu, ya Raja Yerusalem ini menyangka yang naik onta itulah Umar gitu, padahal itu pembantunya gitu. Dan Umar itu sangat sederhana, apalagi ketika beliau jadi khalifah. Beliau sampai tidak makan gitu, beliau sampai sakit gitu, memikirkan umatnya gitu, memikirkan rakyat gitu. Makanya Umar ini menjadi prototipe pemimpin yang adil gitu. Bahkan ada orang yang menyandingkan Umar ini dengan pemimpin-pemimpin lainnya gitu. Tapi itu berlebihan ya, tidak matching, tidak apple to apple gitu. Oke, jadi tentang Umar ini banyak sekali ya yang perlu dibahas. Sumber-sumbernya melimpah, jadi pemirsa silahkan cari saja sumbernya, baca, telaah, dan kalau malas baca silahkan nonton di YouTube gitu. Banyak sekali para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang membahas tentang kemuliaan dan keutamaan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.